hari ini kita akan melanjutkan materi untuk perawatan lansia pada mata pelajaran pilihan pekerjaan sosial. Nanti akan ada slide selanjutnya pada video ini, silahkan disimak dan jangan lupa untuk dipelajari ya. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang kebutuhan khusus dan kebutuhan umum pada lansia. Silahkan siapkan catatannya dan jangan lupa diperhatikan ya untuk materinya. Kita kembali lagi ke video yang di 2 minggu yang lalu ya, tentang perawatan pada lansia. Jadi kita ingat lagi pada dasarnya apa sih lansia itu? Lansia adalah sekelompok usia rentan yang mengalami kemunduran fungsi baik fisik maupun mental, sehingga memerlukan bantuan untuk memenuhi aktivitas kehidupan sehari-harinya. Jadi lansia ini ibarat kata kembali lagi seperti anak kecil atau bayi. Jadi semuanya itu akan cenderung tergantung dan fungsi dalam tubuhnya akan mengalami penurunan. Minggu kemarin kita sudah mempelajari dari video sebelumnya untuk aktivitas lansia kan dibikin jadi 2 tuh. Ada yang sehari-hari dan juga yang khusus. Selanjutnya nanti akan kita pelajari di video ini ya. Oke, untuk yang pertama yaitu perawatan lansia secara umum. Perawatan lansia secara umum itu meliputi yang pertama adalah pemeliharaan kebersihan diri, yang kedua pemeliharaan kebersihan dan keamanan lingkungan, yang ketiga adalah mempertahankan tingkat kemandirian. Jadi pada dasarnya untuk perawatan lansia secara umum ini adalah pemenuhan kebutuhan dia sehari-hari terkait kebersihan diri atau kemandirian terhadap kebersihan diri pada lansia. Untuk perawatan selanjutnya yaitu perawatan lansia secara khusus. Yang pertama meliputi membantu lansia yang mengalami gangguan gerak, yang kedua membantu dalam pemenuhan kebutuhan gizi lansia, yang ketiga adalah membantu buang air kecil dan buang air besar. Jadi ini lebih spesifik ya, mungkin lansia-lansia yang mengalami memang permasalahan pada sistem geraknya, jadi secara otomatis untuk BAK dan BAB perlu dibantu, dan kemudian juga terkait kebutuhan gizi pada lansia, karena lansia sendiri kan kadang kalau memang mengalami permasalahan gangguan nutrisi atau malnutrisi itu perlu adanya perawatan khusus untuk pemenuhan pada standar gizi untuk lansia. Untuk selanjutnya yang perlu kita perhatikan terkait perawatan lansia yaitu tentang pajanan sinar matahari. Melakukan aktivitas dan latihan fisik dan berjemur di sinar matahari merupakan kebutuhan untuk mempertahankan kepadatan tulang pada lansia. Hal ini dapat terpenuhi dengan melakukan aktivitas berjemur pada setiap harinya. Untuk mendapatkan pajanan sinar matahari dapat dilakukan dengan aktivitas berjemur setiap harinya sekitar 15-30 menit pada rentang waktu pukul 07 sampai jam 10 pagi. Selanjutnya yang menjadi poin penting yaitu tentang kebutuhan komunikasi. Kebutuhan komunikasi ini fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan secara psikologis lansia di hari tuanya. Bagaimana cara kita untuk pemenuhan perawatan lansia, pemenuhan kebutuhan komunikasinya? Yang pertama yaitu gunakan metode komunikasi yang sesuai dengan lansia. Selanjutnya bicara secara perlahan, jelas dengan nada yang normal. Yang ketiga fokuskan pada satu pembicaraan dan ulangi jika belum jelas. Karena kadang lansia yang mengalami masalah pada sistem pendengaran itu perlu pengulangan kalimat agar lansia lebih jelas dan lebih memahami. Kemudian yang keempat, gunakan bahasa yang mudah atau sering digunakan pada lansia. Selanjutnya yang kelima, mendengarkan dengan sabar dan berfokus pada apa yang disampaikan oleh lansia. Jadi kita sebagai seorang caregiver itu harus memahami betul situasi dan kondisi saat lansia sedang berkomunikasi. Jadi sebaiknya kita menjadi pendengar yang baik, bukan menjadi seorang pembicara yang baik. Yang keenam yaitu gunakan kontak mata dengan lansia dan selalu tersenyum. Demikian tadi untuk video pembelajaran pada pertemuan kedua ya. Semoga materi yang kita pelajari dapat bermanfaat dan share materi yang saya sampaikan melalui video ini dapat kalian pelajari dan dapat menjadi tambah ilmu untuk kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.